Ya, semua tahu, mayoritas perabotan di sekeliling kita membutuhkan listrik. Yang tidak banyak kita ketahui, bagaimana listrik sampai mengaliri rumah kita? Berawal dari ledakan dalam tanah, batu bara diambil dari dalam bumi. Batu bara berasal dari endapan makhluk hidup beratus tahun silam lamanya. Tongkang bermuatan ribu ton membawa batu bara melintasi berbagai pelosok sungai di negeri ini. Sebagian batu bara diekspor dan sebagian diolah dalam negeri pada PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Melalui proses pembakaran, hasil uapnya digunakan sebagai pengalir di turbin yang akan menghasilkan listrik. Itulah gambaran singkat bagaimana proses pengaliran listrik hingga sampai ke rumah kita. Namun, di balik itu, ada hal yang kita lupakan. Dan hal itu adalah bara dilakukan dengan sistem pertambangan terbuka karena lapisan batu bara terletak di dekat permukaan. Dengan menggunakan sistem pertambangan terbuka inilah, secara langsung akan mempengaruhi perubahan penutupan lahan dari areal hutan menjadi areal bukan hutan atau kita kenal dengan deforestasi. Hilangnya struktur tegakan, peningkatan gas rumah kaca, penurunan produktivitas lahan karena perubahan sifat dan kondisi fisik, kimia, biologi tanah, stabilitas tanah, erosi, sedimentasi, dan banjir. Degradasi lahan ini lebih meningkat karena kurangnya penelitian, penanganan yang buruk, lemahnya regulasi, dan kegagalan rehabilitasi lahan. Menurunnya kualitas air disebabkan oleh sedimen yang bersumber dari erosi maupun limbah industri dan meningkatnya aktivitas pertambangan yang tidak diikuti oleh teknik konservasi. Presipitasi berkorelasi dengan aliran permukaan atau runoff pada lapisan bekas tambang. Hal inilah yang menyebabkan kualitas air menurun. Indikator pencemaran tersebut disebabkan oleh tingginya nilai signifikan pada TSS, BO, COD, kadar logam seperti besi, mangan, dan tembaga, serta parameter biologi yaitu total kaliber. Mari tingkatkan awareness kita terhadap hal-hal kecil seperti memasang AC dalam range suhu ruang, menurunkan tingkat brightness pada PC kita, mencabut colokan yang tidak digunakan, dan menghemat pemakaian lampu. Membayarnya, batu bara sebagai penopang terbesar pembangkit listrik di Indonesia akan mengindikasikan jika semakin banyak penggunaan listrik, maka semakin banyak pula lingkungan yang dirusak. Awal tahun 2020 merupakan awal mula pandemi COVID-19 ini menyebar di Indonesia. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini yaitu dengan menggunakan masker. Tetapi penggunaan masker sekali pakai ini dapat berdampak terhadap lingkungan sekitar, yaitu bertambahnya limbah masker yang semakin meningkat dan berakhir di lautan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Bisa kita lakukan yaitu dengan mengganti penggunaan masker sekali pakai dengan masker kain 3 lapis sesuai dengan anjuran dari pemerintah yang bisa dicuci ulang dan dapat digunakan kembali. Dengan begitu, kita dapat mengurangi limbah yang dapat mencemari lingkungan sekitar. Akibat dari adanya pandemi COVID ini, secara tidak langsung kebiasaan masyarakat mulai berubah. Perubahan kebiasaan konsumen Indonesia selama pandemi COVID, salah satunya ialah sering berbelanja online hingga membeli makanan melalui aplikasi online. Karantina wilayah dan larangan aktivitas selama pandemi COVID-19
membuat penurunan sampah di lokasi publik dan komersil. Namun, peningkatan volume sampah terjadi di rumah tangga. Dalam suatu permasalahan, pasti ada solusinya. Dengan mengurangi konsumsi belanja sekali pakai dan tetap untuk memilah sampah, pisahkan sampah organik dengan anorganik, daur ulang barang-barang yang bisa dimanfaatkan. Salah satu contoh daur ulang yang bisa dilakukan terhadap limbah domestik yang kalian hasilkan adalah dengan menggunakan botol plastik sebagai pot untuk tanaman. Dengan begitu, kalian sudah turut andil dalam mengatasi permasalahan sampah semasa pandemi ini. Halo teman-teman sekalian. Jadi, di masa pandemi seperti ini, kita dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, namun bagi lingkungan sekitar. Salah satu caranya adalah dengan berkebun. Kita bisa menyiraminya dan juga memotong daun-daun yang sekiranya sudah busuk. Biar apa? Supaya tidak mengganggu jalannya pertumbuhan tanaman. Emisi berbahaya bagi lingkungan kita, baik dari asap pabrik maupun dari kebakaran hutan ataupun dari lalu lintas yang padat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kita bisa mengurangi dampak emisi yang kita hasilkan. Apabila kita menuju ke tempat yang dekat, mungkin lebih baik jika kita berjalan kaki. Yang kedua, kita bisa menghilangkan kebiasaan meminum air kemasan dengan membawa tumbler yang kita miliki. Yang ketiga, kita bisa menghilangkan kebiasaan menggunakan plastik sekali pakai dengan membawa tote bag saat berbelanja.